Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada mahasiswa sekalian yang mengikuti perkuliahan ini. Pada kesempatan yang pertama dalam tatap muka kita yang pertama juga, perkenalkan, nama saya Nur Sukma Suri. Kita akan membahas tentang mata kuliah studi kebudayaan Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan kepada mahasiswa sekalian bahwasanya tujuan khusus pembelajaran mata kuliah ini adalah bentuk kognitif, yaitu menjelaskan definisi dan ruang lingkup studi kebudayaan Islam. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi unsur-unsur kebudayaan Islam seperti seni, arsitektur, sistem pendidikan, hukum dan sebagainya. Kemudian ada juga untuk menganalisis pengaruh Islam terhadap budaya lokal dan sebaliknya atau proses akulturasi. Kemudian ada juga sikap di sini afektif, yaitu dalam bentuk menghargai keberagaman budaya dalam masyarakat Muslim global. Kemudian menumbuhkan kesadaran akan pentingnya toleransi dalam berinteraksi antar budaya tersebut. Kemudian terakhir adalah psikomotorik atau skill, atau disebut juga dengan keterampilan. Apa yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menyusun kajian atau makalah tentang isu-isu kebudayaan Islam kontemporer. Kemudian mampu mempresentasikan hasil telah Islam dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya adalah apa yang akan dibahas di dalam mata kuliah studi kebudayaan Islam ini. Tadi sudah disebutkan di dalam tujuan, yaitu menjelaskan konsep, kemudian menguraikan bentuk-bentuk ekspresi budaya dalam masyarakat Muslim di berbagai kawasan, kemudian menganalisis hubungan antar ajaran Islam dan konstruksi budaya lokal, kemudian menerapkan pendidikan interdisipliner, di dalamnya ada sosiologis, antropologis, dan historis dalam memahami kebudayaan Islam tersebut. Kemudian menunjukkan sikap terbuka dan kritis dalam menyikapi isu-isu kebudayaan kontemporer di dunia Islam. Nah, sebelumnya kita akan mendefinisikan dulu tentang budaya. Studi kebudayaan Islam itu terdiri dari studi kebudayaan dan Islam. Studi itu adalah menganalisis, mengkaji dan seterusnya seperti yang sudah dijelaskan pada awal mukaddimah, yaitu tentang tujuannya. Definisi kebudayaan menurut ahli budaya adalah dua kata gabungan dari budi dan daya, yaitu budi itu bermakna akal, pikiran, pendapat, dan perasaan. Sedangkan budi adalah usaha dan upaya manusia yang dikerjakan dengan menggunakan hasil pendapat untuk memperbaharui atau memperbaiki kesempurnaan hidup. Itu menurut Sidi Ghazalba. Kemudian kebudayaan itu kalau di dalam bahasa Belanda disebut dengan kultur, sedangkan di bahasa Inggris disebut dengan culture. Kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan thaqafah. Kemudian diartikan dengan kata lain menjadi aktivitas manusia untuk hal yang bersangkutan dengan budaya. Kemudian menurut Ismail Hasan, budaya itu dalam pengertian luas bermakna segala kegiatan dan perbuatan manusia yang dilakukan sebagai usaha untuk mencari penyesuaian, kesempurnaan hidup di dunia. Sedangkan menurut si Agus Salim, sama dengan Sidi Ghazalba tadi, budi dan daya yang mengandung kalau budi tadi akal, pikiran, dan pemahaman, ikhtiar juga perasaan. Dengan demikian, keberadaan budaya bersamaan dengan lahirnya manusia. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu budaya itu adalah suatu proses dan budaya juga adalah suatu produk. Proses adalah ide, produk adalah yang dihasilkan. Kemudian diistilahkan juga budaya itu dengan istilah man-made atau karya cipta manusia. Jadi yang dibuat itu adalah manusia yang membuatnya dan ditularkan atau diteruskan kepada pengertian aplikasinya di dalam khasanah kehidupan manusia itu sendiri. Kebudayaan adalah alam, baik bahan alam yang ada pada diri manusia maupun alam yang terdapat di luar manusia.
yang dijadikan alat penciptaan kebudayaan itu adalah jiwa dan raga atau jasmani di dalam manusia. Terdapat di dalam jiwa itu adalah di dalamnya ada pikiran cipta, rasa itu adalah perasaan, karsa itu adalah kemauan, intuisi, imajinasi, dan bagian rohani lainnya. Itulah tadi yang dikatakan tentang kebudayaan. Mudah-mudahan mahasiswa bisa paham tentang budaya itu. Tapi nanti kalau tidak, kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi Islam. Dari segi kebahasaan, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri yang masuk ke dalam kedamaian itu. Oleh sebab itu orang yang berserah diri, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai orang muslim. Dari uraian tersebut bahwa kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Mahasiswa sekalian yang saya sayangi, pengertian Islam dari segi istilah adalah mendefinisikannya menurut para ahli Harun Nasution yang mengatakan Islam sebagai agama adalah agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kita tidak menjelaskan secara rinci Nabi Muhammad itu siapa, nanti kita boleh diskusikan secara lanjut saja. Islam sebagai agama yang sempurna telah meninggalkan ajaran yang agung menangani dunia dan memberi arah kepada kebudayaan dalam beberapa abad yang lalu. Agama dan kebudayaan yang telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada umat manusia adalah satu kesatuan sehingga tidak dapat lagi terpisahkan. Seperti yang diuraikannya di pertama tadi, budaya diciptakan oleh manusia, Islam dibawa Allah kepada manusia yaitu melalui Rasulullah. Islam bukanlah kebudayaan, tetapi seperti yang dikatakan Natsir, Islam merupakan sumber kekuatan yang mendorong terbitnya suatu kebudayaan. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dengan cara mewahyukan kepada Nabi Muhammad. Islam bukanlah hasil atau bagian dari kebudayaan. Sebaliknya, kebudayaan bukan bagian dari agama samawi. Kebudayaan yang kita katakan tadi adalah hasil cipta manusia. Keduanya berdiri sendiri, namun dapat berhubungan dan berbentuk kebudayaan. Kamu boleh lihat nanti bacaannya di dalam Ansari dan juga Ismail pada tahun 1980 dan 1982. Setelah melihat dua tadi definisi yang di atas tadi, bolehlah kita menggabungkannya menjadi satu bentuk kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam itu menurut Sidi Ghazalbah adalah cara berpikir, cara merasa takwa yang menyatakan diri dari seluruh kegiatan segi kehidupan sekumpulan manusia yang membentuk masyarakat atau dapat disarankan sebagai cara hidup bertakwa. Cara hidup bertakwa yang menempuh jalan syariat, menjalankan seluruh serta menghentikan larangan. Kemudian menurut yang lain lagi adalah dikatakan bahwasanya kebudayaan Islam itu adalah hasil akal, budi, cita rasa dan karsa manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Islam sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang. Makanya ketika manusia itu berdiri sebagai manusia, yang membedakannya dengan makhluk yang lain itu adalah yang menciptakan ide tadi. Kemudian para pemikir gerakan Islam pada dasarnya sepakat untuk membedakan agama sebagai wahyu Allah dan kebudayaan sebagai hasil karya manusia. Secara kontekstual, keduanya memiliki hubungan, bukan saling berdiri sendiri. Oleh karena itu, kebudayaan manusia wajib berasas dan dibentuk oleh ajaran agama atau ad-din, bukan kebalikannya. Agama mengarahkan arah yang tepat dalam kebudayaan.
kebudayaan, ataupun kata lain ada juga orang yang menyebutkannya dengan peradaban. Tetapi dalam konteks ini kita tidak menyinggung tentang peradaban. Ciri lain dari kebudayaan Islam itu adalah menyeimbangkan antara kehidupan dunia materi dan akhirat ukhrawi. Itu dia. Selain ciri lain kebudayaan Islam adalah meletakkan 3 hal itu: akidah, akhlak, dan ilmu yang universal, terbuka, mampu melewati semuanya dengan bentuk toleransi serta integrasi dalam berbagai perbedaan yang alami. Sehingga konsep kebudayaan Islam adalah segenap pemikiran maupun tindakan, laku, pola pikir, keyakinan yang diturunkan dari generasi ke generasi, tapi dia bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Jika ada orang yang berkebudayaan tapi tidak berdasarkan Islam, maka bolehlah dikatakan mereka tidak bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Janganlah pula sampai kebudayaan Islam itu membawa kepada kemusyrikan bagi manusia yang menciptakan ide dan pikiran-pikirannya. Kemudian dengan tata cara seperti itu, meletakkan akidah, akhlak, dan ilmu sebagai dasar, maka dia akan mampu mengikuti segala perkembangan zaman. Oleh karena itu, maka kebudayaan Islam itu merupakan suatu ajaran yang wajib dipelajari oleh mahasiswa, sehingga bisalah membedakan kebudayaan yang Islam dan kebudayaan yang bukan Islam. Kebudayaan itu kalau di Indonesia dia berbentuk Indonesia, tetapi ketika kebudayaan Islam ada di Indonesia, maka kebudayaan yang berbentuk itu tadi sudah dipadukan. Apa contohnya? Misalnya acara Maulidan Nabi di Indonesia, kebudayaan itu cara menyampaikannya itu, tetapi kita merayakan perayaan itu adalah mengingat bagaimana Rasulullah menyebarkan agamanya. Nah, cara kita mengaplikasikan bagaimana budaya Islam itu di dalam contoh Maulidan itu, nah itulah yang harus bisa kita pilah-pilah. Artinya jangan sampai perayaan atau seremonial yang kita mengagungkan Rasul itu jatuhnya kepada bentuk kekafiran. Apa di situ kekafiran itu? Misalnya ketika Maulid itu diidentikan dengan perayaan yang sifatnya di luar konteks keislaman, maka itulah yang dikatakan kebudayaan yang tidak Islami. Begitu yang kita ini kan. Jadi menyeimbangkan antara aspek materi dan rohani serta tujuan kita di dalam mempelajari keislaman itu, budaya Islam itu konteksnya, maka akan dia bisa membawakan kita kepada keselamatan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Ketika kita membicarakan tentang kebudayaan Islam, tadi sudah kita jelaskan dasar kebudayaan Islam itu adalah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kebudayaan Islam. Kenapa demikian dikatakan itu? Karena dia merupakan suatu prinsip-prinsip universal yang menjadi landasan bagi terbentuknya kebudayaan Islam itu. Ini dapat kita lihat misalnya dalam bentuk proses tauhid. Tauhid di sini itu adalah keesaan Allah sebagai inti kebudayaan Islam yang menolak segala bentuk penyimpangan kepercayaan. Makanya ada disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 9 mengatakan, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu hanyalah Islam. Kemudian apalagi yang dikatakan itu ad-dinul Islam tadi dalam bentuk keadilan dan persamaan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, dikatakan bahwasanya di dalam surat An-Nahl adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ketika melakukan interaksi dengan sesama manusia, interaksi itu disebut budaya yang sangat merekat di dalam kehidupan bangsa Indonesia.
antara satu dengan yang lain, kita itu bersaudara. Tetapi dalam konteks sosial yang bersaudara itu adalah ukhuwahnya di situ. Apa yang mau kita ingatkan adalah bagaimana kita memperlakukan saudara kita itu di dalam konteks sosial itu adalah saling menghormati, saling menyapa, saling menyayangi. Kemudian kalau di dalam konteks ekonomi adalah tidak membedakan satu orang pun untuk memberikan suatu kehidupan yang layak di dalam kita berinteraksi, misalnya di dalam berjual beli kepada siapapun, itu kita selalu menerapkan keadilan dan persamaan. Di dalam surah An-Nahl dikatakan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ini di dalam konteks kebudayaan kita selalu itu di tengah-tengah masyarakat. Rasa adil dan rasa berbuat kebajikan, kita tidak memandang kepada makhluk manapun, baik manusia, hewan, alam, dan seterusnya. Budaya mengajarkan kepada kita, apalagi Islam, bahwasanya kehidupan itu harus dia balance, harus dia sama. Karena apa? Semuanya berdasarkan rasa kebersamaan itu tadi. Selanjutnya adalah di dalamnya itu Al-Quran menyebutkan adalah ilmu pengetahuan dan peradaban yang diperintahkan dalam Islam sebagai sarana kemajuan kebudayaan. Apa dia di situ di dalam surat Al-Alaq disebutkan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu menciptakan. Jadi ketika budaya diekspos ke tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat harus melihat itu dari kacamata apa yang timbul dari budaya itu, apa yang dibuat oleh suatu kebudayaan itu, apakah itu menyimpang dari aturan-aturan, apakah tidak. Itu yang dikatakan ilmu pengetahuan. Jadi budaya itu membentuk orang berpikir menjadi lebih cerdas lagi, sehingga membawa kepada sesuatu hal yang lebih dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Apalagi ketika itu dikaitkan dengan suatu ajaran kebudayaan Islam, itu akan menjadi suatu hal yang sangat komplit, menjadi suatu hal yang sangat lengkap bagi kehidupan makhluk yang ada di dunia ini. Makanya di dalamnya itu disebutkan ada balance antara dunia dan akhirat, fid dunya wal akhirah, yaitu menjalankan kehidupan dunia dengan tujuan akhirat sebagai prioritas. Ketika kita menjalankan semua kehidupan di dunia ini dengan baik, maka balasannya insya Allah ke depan kehidupan akhirat pasti lebih baik. Ketika kita menjaga alam ini dengan baik, maka kehidupan yang akan kita petik juga menjadi lebih baik. Makanya ajaran nenek moyang untuk menjaga alam dengan lestari itu sudah jauh sebelum kita mempelajarinya, itu sudah kita pelajari bahwasanya keseimbangan dunia dan akhirat itu membuat kehidupan ketenangan, dan tujuan akhirat itu tetaplah menjadi suatu hal yang harus kita jalani. Di dalam surah Al-Qasas disebutkan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepada Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan pula kamu melupakan bagian duniamu. Karena itu tadi yang di atas kebudayaan itu dia harus seimbang. Kalau kita hanya duduk di masjid saja, kapan kita mau bekerja, kapan kita mau berinteraksi, tidak juga begitu. Jadi keseimbangan dunia dan akhirat menjadi suatu hal yang sangat harus dijalankan. Itu tadi landasan dari Al-Quran. Kemudian kalau kita lihat di dalam hadis sebagai implementasi kebudayaan Islam itu adalah Rasulullah memberikan contoh praktis bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya budaya keilmuan dan literasi. Apa dikatakan Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengatakan apa? Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Artinya apa? Kita katakan itu menuntut ilmu di situ adalah mencari ide, mencari sesuatu yang membuat kita nyaman, merubah kehidupan kita dari yang baik menjadi lebih baik. Itu merupakan suatu
tuntutan ilmu. Jadi ilmu itu bukan hanya dituntut di bangku pendidikan sekolah kuliah seperti ini, tetapi alam sekitar juga menuntut ilmu yang diberikan oleh penjelasan oleh Rasulullah dalam bentuk yang lebih luas lagi. Kemudian apalagi Rasulullah mengajarkan ke dalam bentuk adab dan etika dalam kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, liutammima makarimal akhlak. Nah itu dia ya, hadis riwayat Ahmad. Jadi Rasulullah di dalam hadisnya itu, ketika dalam suatu budaya itu, kita contohkan di dalam satu masyarakat Arab ada hal-hal di luar konteks keislaman, makanya Rasulullah mengatakan yang diajarkan itu adalah hal-hal yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Jadi sosok Rasulullah adalah untuk menyempurnakan itu. Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin menunjukkan kepada umat di dunia ini bahwasanya ajaran-ajaran Islam itu tidak diragukan lagi. Kemudian selanjutnya adalah gotong royong dan solidaritas sosial. Apa maksudnya di situ? Oleh Rasulullah disebutkan dalam sabdanya, dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, mengatakan perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang, cinta dan kelembutan di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Artinya apa? Ketika tangan kanan mencubit tangan kiri atau sebaliknya tangan kiri mencubit tangan kanan, maka seluruh tubuh akan merasakan kesakitannya. Ketika kita menularkan senyum saja kepada orang lain dengan mata dan gerakan senyum itu menunjukkan rasa cinta kita, rasa sayang kita, rasa simpati kita, maka akan kita rasakan di seluruh tubuh juga akan merasakan getaran itu. Kalau nggak percaya anak-anak coba saling senyum-senyum, pasti itu bisa dirasakan. Coba yang satu dengan lainnya saling merengut-merengut, pasti juga tidak seperti itu. Kenapa juga dia merengut sama aku? Nah gitu ya, tapi jangan senyum-senyum sendiri, nah itu kita bahaya. Tapi sekarang orang banyak kok yang senyum-senyum sendiri, main HP sendiri, senyum-senyum dia, ya kan? Nah itu nggak ada ya sangkut pautnya ke situ. Kemudian lagi peran perempuan dalam kebudayaan Islam. Nah Rasulullah membuat suatu peran perempuan itu yang selama ini dianggap perempuan, bukan selama ini maksudnya ya, yang pada waktu itu, jangan selama ini kondisinya sekarang ya, pada waktu itu yang mana pada masa jahiliyah tentunya, bahwasanya peran perempuan di situ terpinggirkan. Maka apalah dikatakan Rasulullah untuk meninggikan derajat perempuan itu adalah sebaik-baik kalian adalah paling baik terhadap istrinya. Nah itu dia. Jadi para lelaki kalau dia sudah beristri, memperlakukan perempuan itu adalah orang yang sebaik-baiknya. Memperlakukan di situ adalah membantunya, memberikan dia dengan kasih sayang. Begitu juga sebetulnya tidak mesti sama istri saja, adik dengan kakaknya, kakak dengan adiknya. Adik perempuan harus juga menghormati kakak laki-lakinya. Tapi sebaliknya yang paling sempurna itu adalah menurut hadis Rasulullah ini adalah jika saudara laki-laki memperhatikan saudara perempuan, itu adalah sebaik-baik kalian. Kemudian apalagi yang kita lihat di sini tentang kebudayaan Islam itu, ketika kita membicarakan karakteristik. Tadi sudah kita bicarakan dari dua dimensi, landas hukumnya jelas, Al-Quran dan hadis. Dari karakteristik kebudayaan Islam itu adalah kita katakan tadi adalah berbasis pada wahyu ilahi. Jika ada suatu budaya yang tidak ada ciri di dalamnya berbentuk wahyu ilahi, maka tidak dikatakan dia itu adalah karakteristiknya budaya Islam. Budaya Islam itu tidak bersumber dari tradisi manusia semata, tetapi berakar pada wahyu Allah yang kekal dan tidak berubah. Apa yang kita lakukan? Misalnya
Ketika kita berbudaya di Indonesia melaksanakan Idul Fitri misalnya dengan melakukan bermegah-megah, tentunya tidak. Tapi bagaimana budaya kita lestarikan itu dengan menghormati ketika kita sudah diuji selama berpuasa 1 bulan penuh, rasa syukur kita tempuh, kita lakukan dengan mengajak orang ke rumah kita bersilaturahmi, melakukan jamuan dan seterusnya dalam bentuk yang tentunya dikawal oleh hal-hal yang tidak berbau kepada kemegahan. Kemudian bentuknya lagi adalah universal dan abadi. Artinya apa? Prinsip kebudayaan Islam itu berlaku setiap zaman. Jadi di zaman Rasulullah, di zaman Khalifah, dinasti-dinasti, sampailah kita masa sekarang milenial ini, itu maksudnya melintasi batas geografi dan budaya lokal, itu semua sama. Jadi ketika Islam ada di Indonesia, ketika Islam ada di Cina, ketika Islam ada di Amerika, ketika Islam berada di Arab pun dia tetap berlaku. Itu yang dikatakan karakteristik universal dan abadi. Itu dia. Cuman ketika melakukan itu, contoh ya universal dan abadi, misalnya melakukan Sholat di Indonesia orang melakukannya dengan berpakaian yang namanya mukena, tetapi di Arab sana tidak ada pakai mukena. Dia cukup dengan selendang yang panjang, pakai kaos kaki sudah menutup aurat. Nah itu dia. Jadi yang tertutup itu bukan harus mukena. Nah seperti itu. Kemudian apalagi ada keseimbangan spiritual dan material. Islam tidak hanya mementingkan aspek material tetapi juga spiritual dalam pembangunan peradaban. Apa contohnya aspek material itu adalah ketika spiritual itu kejiwaan, material itu memberikan dia bentuk materi, bentuk kebendaan. Spiritual itu dia simpanan rohani, jasmani, kita diberikan apa? Manusia harus makan ya makan, harus tidur ya tidur, harus senang ya senang. Nah itu dia material. Tapi spiritual untuk mencapai kesenangan kehidupan itu, rasa bahagia, rasa senang, rasa nyaman, rasa takwa kepada Allah, itulah dia spiritual. Nah jadi antara kehidupan material dan spiritual di dalam kehidupan budaya itu juga harus seimbang. Jadi tidak melulu kita harus ke masjid saja, beribadah saja pagi, siang, dan malam. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Tetapi bagaimana keseimbangan itu? Di seluruh kita mencari kehidupan di siang hari dengan bekerja, dan di malam hari kita istirahat. Itu namanya keseimbangan spiritual dan material. Kemudian selanjutnya adalah toleransi dan keterbukaan. Maksudnya apa itu? Toleransi dan keterbukaan itu adalah Islam itu mendorong interaksi dengan budaya lain yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti bidang ilmu pengetahuan dan seni. Jadi siapa saja di situ interaksi budaya, kita boleh berinteraksi dengan masyarakat non-muslim. Kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, tetapi di bidang pengetahuan dan seni, mengembangkan itu. Jadi tidak ada. Kemudian menghargai apa yang dilakukan oleh orang yang di luar kita. Di luar kita itu maksudnya Islam. Kita menghargai apa yang dia percaya dan mereka juga menghormati apa yang kita percaya. Itu didorong interaksi itu dengan budaya dan tidak bertentangan dengan syariat. Dengan tidak bertentangan dengan syariat adalah mentoleransi dengan hal-hal yang sampai membawa akidah kita menjadi berubah. Itu yang tidak bisa. Kemudian selanjutnya adalah mendorong kemajuan dan inovasi. Apa maksudnya itu? Kemajuan dan inovasi tadi adalah perkembangan teknologi dan inovasi selama tetap dalam batasan nilai Islam. Nah sekarang kan kita lihat itu orang menggunakan Instagram, Facebook, curhat di Facebook, curhat di TikTok. Nah itu yang tidak bisa. Tapi kalau kita menyampaikan ajaran-ajaran itu, norma-norma, akhlakul karimah, ayat-ayat Allah, dengan tanpa untuk mau panjat sosial, itu selalu kita dianjurkan. Kenapa?
kita menyampaikan satu ayat pun kepada orang, bukan satu ayat ya, satu kalimat kepada orang, itu merupakan amal ibadah orang untuk supaya orang lebih memajukan dirinya. Jadi jangan salahkan, gunakan itu. Boleh kita berteknologi, boleh kita berinovasi, tapi dalam rangka kemaslahatan umat. Menciptakan misalnya nuklir, tapi untuk menghancurkan masyarakat, itulah yang tidak boleh. Tetapi kalau nuklir itu digunakan untuk bagaimana berdaya masyarakat itu menjadi lebih memudahkan dalam kehidupan, alhamdulillah, itulah yang maunya kita selalu lakukan.